warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masih dalam topik yang sama di minggu kemarin, yakni tentang gerak parabola ya. Tapi untuk pada pembahasan kali ini kita hanya mengarah lebih tepatnya ke contoh-contoh soal saja ya, supaya lebih mantap pemahaman kalian tentang gerak parabola. Nah, ini ada tugas 5.1 atau tugas yang kemarin ya, hasil tugas di minggu kemarin, yakni kalian itu mencari dan mempelajari penurunan persamaan matematis gerakan parabola ya. Ini sudah dikerjakan? Harus sudah dikerjakan ya, karena dengan kalian mempelajari penurunan persamaan tersebut, itu akan mempermudah kalian dalam menjawab permasalahan-permasalahan dalam gerakan parabola. Nah, di mana ini untuk penurunan persamaan apa nih ya? Yang pertama itu ada tentang ketinggian maksimum yang dicapai benda, kemudian ada jangkauan terjauh yang dicapai benda, dan yang ketiga itu waktu benda melayang di udara atau waktu benda sampai di titik jangkauan terjauh gitu ya, atau benda berada di udara. Nah, itu istilah-istilahnya itu hampir sama. Oke, kita bahas aja ya. Kalau misalkan ini ibu langsung jebrengin gitu ya, si rumus-rumusnya gitu ya. Kalau misalkan di sini ada suatu benda gitu ya, mula-mula dari titik A, kemudian dengan kecepatan awal dan sudut elevasi tertentu nih, sudut elevasinya misalkan theta ya, harusnya di sini ada theta ya, ada theta, kemudian kita arahkan melambung tinggi ke udara gitu ya, otomatis benda tersebut akan membentuk suatu gerakan parabola ya. Contoh lintasannya itu ini A, B, dan C ya. Nah, dari lintasan ini kita bisa menentukan yang pertama titik tertingginya berarti ada di titik B, kemudian jangkauan maksimumnya itu ada di titik C ya, atau X maksimum, dan satu lagi yakni tentang waktu tempuhnya ya, waktu tempuhnya si benda tersebut gitu ya untuk melayang di udara. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu tadi ya, yang pertama itu kan tentang ketinggian maksimum yang dicapai benda ya. Ketinggian maksimum, ini ketinggian maksimum dari titik tertinggi sampai dengan titik acuannya. Misalkan di tanah itu titik acuannya itu 0,0 ya. Di tanah itu 0, berarti kan yang tingginya itu dari tanah ke si pusat B ya, ke titik B ya. Oleh karena itu, untuk mencari Y-max, nah kita ingat lagi ya, kalau misalkan pada gerak parabola, kalau kita mengacu pada sumbu vertikal, berarti kita harus menghubungkannya dengan GLBB ya. Oleh karena itu, kita menggunakan persamaan GLBB, yakni Y-max sama dengan V0Y dikali T min setengah GT kuadrat. Nah, untuk nilai V0Y-nya itu, sudut kecepatan awal mula-mulanya diproyeksikan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah V0 sin theta gitu ya. Kemudian T di sini. T di sini kan belum dikasih tahu ya berapa nilainya ya, T-nya ya. Ini mah ibu udah ada karena ibu udah menghitung. Nah, sebelumnya pasti kalian akan bingung. Bagaimana untuk nilai T-nya ya? Maka T-nya yang akan kita pakai adalah T saat di titik B ya. Waktu yang diperlukan benda untuk mencapai ke titik B. Bagaimana caranya? Nih, kita tinjau ke sebelumnya ya, yang ke sini ya. Nah, di sini kita tinjau di titik B ya. Berarti kan kecepatan pada sumbu Y-nya akan bernilai 0 ya. Dan kita masukkan ke dalam persamaan GLBB kembali ya. V0Y min GT, V0Y-nya tadi V0 sin theta min GT, maka nanti hasil yang dihasilkan waktu tempuh benda untuk mencapai dari titik A ke titik B gitu ya, atau ke titik tertingginya itu adalah sebesar V0 sin theta per G. Nah, kemudian TAB-nya ini disubstitusikan ke dalam persamaan Y ya. Nah, ini disubstitusikan T, kemudian T kuadratnya juga ini harus dikuadratkan ya. Ini kepotong sedikit nih ya, kuadratnya. Nah, kemudian yang namanya
namanya penurunan matematis, berarti kita harus menurunkannya ya secara menggunakan metode matematika ya, perkalian, pembagian, akar-akaran, trigonometri, itu semua kita menggunakan konsep matematika ya. Nah, ini V0 sin theta dikali V0 sin theta jadi V0 kuadrat sin kuadrat theta ya per G ya, min setengah V0 kuadrat sin kuadrat theta per G kuadrat gitu ya. Nah, ini hasilnya tinggal nanti sampai di akhir, kalau kita sudah turunkan secara matematis, dihasilkanlah Y maksimum atau ketinggian maksimum atau benda mencapai titik tertingginya atau titik puncaknya itu adalah sebesar V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per 2G. Nah, kita udah dapat untuk Y maksimumnya, kemudian kita mencari jangkauan terjauh. Nah, jangkauan terjauh kan berarti bola awal-awal di sini ya. Jarak mana sih ya, atau dalam posisi mana dia benda itu mengalami yang paling jauh dari titik awal ya, dari titik awal, berarti kan di sini ya, di titik C. Nah, di titik ini merupakan jangkauan maksimumnya ya, jangkauan maksimum dari si benda tersebut ya. Kita bisa mencarinya, kalau ingat ya, kalau di sumbu X ya, karena kita meninjau sumbu X ya, X max yang kita cari, berarti kita harus hubungkan dengan persamaan gerak lurus beraturan ya, karena nilai kecepatannya itu konstan ya. Nah, X max sama dengan V0x dikali dengan T gitu ya. Vx ya, ini harusnya Vx ya, karena Vx sama dengan V0x gitu ya, konstan, jadi kita boleh menulisnya langsung V0x dikali dengan T. T di sini sama seperti dengan T untuk ketinggian maksimum ya, hanya saja T-nya di sini adalah waktu ketika dia berada di jangkauan maksimum ya. Nah, oleh karena itu kita mencari T lagi kan, T saat si benda itu sampai di titik C, berarti kan sama saja gitu ya, TABC gitu ya, sama juga seperti 2 kali dari TAB ya. Oleh karena itu langsung saja dimasukkan T-nya, disubstitusikan jadi 2 V0 sin theta per G ya, maka nanti hasilnya jadi 2 V0 kuadrat sin theta cos theta per G atau percepatan gravitasi dibagi sama dengan lagi gitu ya, karena sampai sini tuh sebenarnya sudah betul gitu ya, X max sama dengan 2 V0 kuadrat sin theta cos theta per G. Tetapi karena sifatnya manusia yang tidak mau ribet gitu ya, apalagi kalau misalkan sudah melihat sinus dengan kosinus gitu ya, kayaknya udah kayak udah ribet banget gitu ya. Oleh karena itu lebih simpelkan lagi ya, kita buat lebih sederhana lagi dengan menggunakan sama ya konsep matematika, yakni tentang ini dia persamaan trigonometri ya, atau identitas trigonometri, yang dimana nilai 2 sin theta cos alpha, nah ini kan 2 sin theta cos theta ya, itu sama dengan nilainya sin 2 theta ya. Nah, ini kita ubah. Oleh karena itu, untuk mencapai nilai jangkauan maksimumnya, kita bisa menggunakan persamaan V0 kuadrat dikali sin 2 theta per gravitasi ya. Dan waktu maksimumnya atau waktu di X maksimum itu, atau waktu benda saat melayang di udara, jelas ya, yakni ini dia, TAC sama dengan 2 V0 sin theta per G. Nah, apakah sama dengan hasil penurunan kalian masing-masing? Ya, Ibu harap sih sama ya, supaya emang itulah konsep penurunannya. Nah, sekarang apabila kita simpulkan gitu ya persamaan yang tadi gitu ya, karena kan kayaknya kalau kalian melihat berbagai banyak rumus seperti yang ini, kayaknya aduh Ibu itu pusing banget Bu, tolong berikan saya kesimpulan atau ringkasan. Oke, kita kasih ringkasannya gitu ya. Di sini mula-mula ada suatu benda gitu ya, diberikan kecepatan awal dengan sudut elevasi tertentu, yakni theta ya. Sudut elevasi itu apa? Sudah pernah dengar? Nah, sudut elevasi itu adalah sudut yang diapit oleh sumbu X dan ini dia. Garis
kecepatannya ya, atau arah gerakannya ya, itu adalah sudut elevasi. Nah, kemudian benda itu kan akan bergerak ya, semakin terus sampai ke titik maksimumnya gitu ya. Pada titik maksimum maka kecepatan pada sumbu Y-nya itu 0. Dia yang hanya bekerja hanya kecepatan pada sumbu X ya, atau V0 X-nya. Baru nanti akan sampai juga ke X maksimum atau jangkauan terjauh. Nah, untuk menentukan ketinggian maksimum kita bisa menggunakan persamaan ini ya. Kemudian untuk menentukan nilai jarak maksimum kita bisa menentukan persamaan yang ini. Dan untuk waktu tempuh saat di udara gitu kita bisa menggunakan persamaan yang ini. T di udara sama 2 V0 sin theta per G. Karena kalau T puncak atau T yang waktu tempuh untuk sampai ke puncak itu sama dengan V0 sin theta per G ya. Kita lanjut masuk saja ke contoh soal langsung ya. Contoh soal dari gerak parabola. Nih di sini, tapi sebelum kita masuk ke dalam contoh soal gerak parabola, kita harus selalu mengingat-ingat ya, atau selalu diingat ini ya, bahwa gerakan parabola itu adalah gerakan 2 dimensi ya. Gerak 2 dimensi, gerakan suatu benda yang ditinjau pada dua buah dimensi ya. Dan lintasannya itu berbentuk parabola ya. Dimensinya apa itu ya? Yakni sumbu X dan sumbu Y ya. Dimensi yang mendatar dan dimensi yang searah vertikal ya. Nah, kita selalu ingat-ingat kalau sumbu X kita menggunakan konsep GLB karena ya kecepatannya konstan atau tidak berubah ya. Sedangkan kalau misalkan kita pada sumbu Y, kan sumbu Y yang kita tahu adalah arah vertikal ya. Berarti kalau arah vertikal kita menggunakan konsep GLBB ya. Jadi menggunakan persamaan-persamaan yang digunakan adalah persamaan-persamaan GLBB. Nah, ini selanjutnya ibu punya suatu soal ya. Ada Evan Dimas menendang bola dengan sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif, berarti itu sudut elevasinya ya, dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, ini 20 meter per sekonnya itu apa tuh? Ini kecepatan 20 meter per sekon itu adalah kecepatan mula-mula gitu ya, yang diberikan oleh Evan Dimas. Kemudian anggap saja bola meninggalkan kaki Beckham ya. Salah ini ya, bukan kaki Beckham, tapi kakinya Evan gitu ya, pada ketinggian permukaan lapangan. Artinya berarti titik acuan nolnya gitu ya, 0,0-nya itu ada di permukaan tanah ya. Nah, kemudian jika percepatan gravitasi pada tempat tersebut gitu ya, pada wilayah tersebut adalah sebesar 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah tinggi maksimum, waktu tempuh tepat bola menyentuh tanah, jarak terjauh, kecepatan bola, dan percepatan bola pada ketinggian maksimum ya. Bagaimana kita cara menghitungnya? Cara menentukannya? Iya, kita ingat dulu ya, selalu gitu ya. Pertama-tama kalau ada V ya, ini kan V0 ya, kecepatan 20 meter per sekon. Kita harus, karena ini gerak parabola, berarti harus diproyeksikan terlebih dahulu kepada dua buah sumbu, yakni sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini kita proyeksikan. Kalau V0 X berarti kan sama dengan V0 cos 30 derajat, hasilnya sekian gitu ya. Kemudian V0 Y juga sama dengan V0 sin 30 derajat ya, tetanya 30 derajat, maka hasilnya 10 meter per sekon. Nah, kalau sudah ada si proyeksi yang seperti ini, kita akan mudah gitu, akan lebih mudah untuk menentukan tinggi maksimum, waktu tempuh, dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah salah satu atau bentuk dari gerakan bola ya, bolanya Evan Dimas ya. Nah, ini titik A, ini bola yang tepat ditinggalkan gitu, atau tepat bergerak gitu ya dari si titik A-nya itu. Nah, kemudian dia bergerak dengan kecepatan harusnya 20 meter per sekon ya. Ini ibu tipe lagi, kebanyakan tipe ya. Kemudian ini sampai ke titik maksimum ya, atau Y max, dan jatuh ke X ya, ke X maksimumnya. Kurang lebih seperti itu gerakannya. Nah, ini untuk menentukan ketinggian maksimum, kalau kita menggunakan cara penurunan secara awal gitu ya. Nah, berarti kan kita harus
mencari tahu yang namanya ketinggian maksimum, berarti kita bisa menggunakan persamaan jarak pada GLBB ya, atau Y ya, atau ketinggian, atau apa ya, pokoknya jarak lah ya, hubungannya dengan jarak. Nah, Y itu sama dengan Y0 plus V0 sin theta dikali T min setengah GT kuadrat. Ini tuh dari yang persamaan GLBB, Y sama dengan Y0 plus V0T min setengah GT kuadrat. Nah, V0-nya itu udah diganti nih, karena dia terhadap sumbu Y, berarti kan V0Y. Diubahlah ya, diproyeksikan, kan tadi dapat V0Y itu berapa? V0 sin theta. Nah, baru sudah dapat persamaannya yang kita tahu, kan tadi kan titik mula-mulanya itu ada di permukaan tanah, berarti Y0-nya itu sama dengan 0 ya, dari titik 0 dia mulainya. Kemudian bagaimana kita tahu kapan bola berada pada ketinggian maksimum? Nah, lihat di sini ya, di sini ada T ya, ada waktu, berarti harus dicari dulu ya. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan persamaan GLBB lagi ya, yakni tentang untuk mencari kecepatan pada titik tertentu ya. Nah, ini kita bisa nih, VY sama dengan V0 min GT ya. Nah, ini V0-nya kita bisa ubah lagi ya, V0Y dengan V0 sin theta min GT. Sedangkan VY-nya pada saat titik maksimum, selalu diingat-ingat ya. Kalau pada saat titik maksimum, maka kecepatan terhadap sumbu Y atau terhadap arah vertikalnya itu bernilai 0 ya. Nah, ini bisa diganti dengan 0. Nah, ini sudah pindah ruas si GT-nya, si V0 sin theta-nya itu pindah ruas ya, si GT-nya pindah ruas, sehingga dapat nilai waktu tempuhnya itu sebesar 1 sekon. Nah, kalau udah tahu waktu tempuhnya 1 sekon, tinggal disubstitusikan ke dalam persamaan ini, maka nanti hasilnya kalau dimasukkan gitu ya, V0-nya 20, θ-nya 30 derajat, dan T-nya itu 1 sekon, nilai dari Y maksimumnya itu atau ketinggian maksimumnya itu sebesar 5 meter. Nah, sekarang kita buktikan kepada apa ini ya? Kepada persamaan ketinggian maksimum yang telah kita dapat sebelumnya ya. Kan ini ya persamaannya ya, Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan langsung ya. V0 kan sudah ada, theta sudah ada, bisa langsung jelas bisa. Hasilnya sama dengan 5, sama ya. Jadi di sini bebas. Kalau misalkan ada yang seneng dengan menghafal rumus, silakan hafalkan rumus Y max ya. Ketinggian maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Tetapi kalau lebih suka hal-hal yang detail atau yang sifatnya itu mendasar konsepnya gitu ya, kalian bisa mempelajari kembali yang penurunan dan konsep-konsep di GLB dan GLBB-nya ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan waktu tempuh tepat bola menyentuh tanah. Nah, ini waktu bola itu sampai ke titik C gitu ya, kalau yang di lintasan tadi mah ya. Nah, tadi kan yang kita tahu informasinya ya, maksudnya dari informasi kita bisa tahu gitu ya, atau kita bisa mengasumsikan bahwa ketinggian bola dari permukaan tanah itu 0 ya. Jelas ya, pada saat bola menyentuh tanah itu pasti ketinggiannya 0 kan, Y-nya ya. Y-nya 0, terus kemudian bola juga bergerak dari permukaan tanah. Ya enggak, dari awal kan juga dari permukaan tanah juga ya, sehingga Y0-nya juga sama dengan 0. Karena itu kita bisa menggunakan persamaan. Ingat, kalau untuk mencari Y kayak gitu kita pakai GLBB ya. Y sama dengan Y0 plus V0 sin T sama dengan setengah GT kuadrat ya. Y-nya dimasukkan 0, Y0-nya juga 0, maka nanti kita mendapat suatu persamaan kuadrat ya, ini ya. Jadi 10T min 5T kuadrat sama dengan 0. Nah, nanti dicari akar-akar persamaan kuadratnya. Nah, diperoleh lah ya nilai akar persamaan kuadratnya itu, yakni ada T1 dan T2 karena dia menggunakan variabel T ya, atau variabel waktu. Nah, dapat hasilnya ada yang T sama dengan 0, T1-nya, kemudian T2-nya itu sama dengan 2 sekon. Kan ini ada dua keadaan ya. Nah, yang satu ini, yang T sama dengan 0 ini, itu merupakan waktu ketika bola
tepat bergerak, kan dia juga ada di ketinggian 0 kan ya. Nah, kemudian yang 2 sekon ini adalah waktu tempuh tepat bola menyentuh tanah ya. Setelah bola melambung, tepat mau mau sampai ke tanah, menyentuh tanah, itu nilainya 2 sekon. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan menggunakan persamaan waktu tempuh saat di udara yang hasil dari perhitungan tadi ya. Maka hasilnya itu ini kan ya, T di udara sama dengan 2 V0 sin theta per G. V0 ada, theta ada, gravitasi juga kita harus sudah tahu ya, percepatan gravitasi itu sudah harus di luar kepala. Nah, ini sama dengan 2 kali 10 sin 30 derajat per 10, hasilnya sama dengan 2 sekon ya. Nah, ini sama kan ya nilainya, jadi kalian bebas lagi ya, mau pakai yang rumus atau pakai yang konseptual yang seperti ini. Atau kemudian ada juga ini, namanya, kita bisa menggunakan seperti ini ya, si lintasannya ya. Si lintasannya kan kita tahu bahwa T saat di puncak itu sama dengan setengah kali T maksimumnya gitu ya. Nah, ini kita bisa, jadi kan tadi kan T saat di puncak kita dapat nilainya 1 sekon gitu ya. Berarti kan T saat di maksimumnya itu 1 dikali 2 saja ya, hasilnya sama dengan 2 sekon ya, sama juga ya. Nah, kemudian kita akan mencari jarak terjauh yang dicapai bola ya. Jarak terjauh itu berarti X max ya, saat terjauh dicapai bola. Tadi waktu tempuh yang berlaku adalah waktu tempuh ketika mencapai jarak tersebut. Berarti tadi berapa hasilnya? Yakni 2 sekon ya. Nah, nanti dapat X sama dengan V0X kali T ya. Ini sama ya, GLB ya. Selalu ya kalau jarak terjauh itu pasti menggunakan GLB, konsep GLB. Nah, kemudian masukkan tuh V0X-nya. V0X-nya tadi kan di awal kita sudah cari ya, kecepatan mula-mula terhadap sumbu X. Kita sudah dapat nilainya, baru nanti dikalikan dengan waktu saat bola mencapai jarak tersebut ya. Maka nanti hasilnya adalah jarak maksimumnya atau jarak terjauhnya itu sebesar 20 akar 3 meter yang dapat ditempuh oleh bola tersebut ya. Nah, selanjutnya kalau kita menggunakan persamaan jangkauan terjauh, tadi apa persamaannya? Ini ya, V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, hasilnya juga sama, 20 akar 3 meter ya. Nah, kemudian bagaimana untuk menentukan kecepatan bola pada ketinggian maksimum? Ya, ini pasti ya, kalau kecepatan bola pada ketinggian maksimum berarti kita tinjau ya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y-nya. Kalau terhadap sumbu Y kita sudah tahu kan bahwa kecepatan bola dalam arah vertikal untuk kecepatan maksimumnya pada ketinggian maksimum itu nilainya sama dengan 0 meter per sekon. Tetapi kalau pada sumbu X apakah ada nilainya? Jelas ada ya, karena dia menggunakan konsep GLB ya. Kalau menggunakan konsep GLB berarti nilai kecepatannya pada titik dimanapun itu nilainya sama berarti ya. Berarti V sama dengan V0X ya. Nah, hasilnya sama dengan 10 akar 3 meter per sekon. Nah, karena kita sudah meninjau keduanya gitu ya, pada saat V0X atau kecepatan terhadap sumbu Y, kecepatan terhadap sumbu Y-nya itu sama dengan 0, terus dan kecepatan terhadap sumbu X-nya itu sama dengan 10 per akar 3 gitu ya, 10 akar 3 meter per sekon. Hal selanjutnya kita cari resultannya. Masih ingat untuk mencari nilai resultan kecepatan? Iya ya, V sama dengan akar V0X kuadrat plus V0Y kuadrat. Nanti dapatlah hasilnya, V-nya itu sama, nih nilainya sama dengan V0X, sama dengan 10 akar 3 meter per sekon. Nah, itu untuk kecepatan bola. Selanjutnya kita akan menghitung percepatan bola pada ketinggian maksimum ya. Bagaimana percepatan bola pada ketinggian maksimum? Ya, jelas ya, percepatan bola pada gerakan parabola itu akan mengalami percepatan yang konstan ya. Percepatannya apa itu? Iya, karena dia bergeraknya ke atas gitu ya, dia akan mengalami percepatan gravitasi. Berapa nilai gravitasi? Ya, itu sesuai dengan daerahnya masing-masing gitu ya. Ya, tapi biasanya gitu ya, untuk
kontekstual di sekolah itu kita sering pakai 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat ya. Untuk arahnya pasti selalu menuju ke pusat bumi. Oke, udah selesai. Dan selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya? Jika tidak ada yang mau bertanya atau ada yang mau bertanya, dipersilakan ya untuk bisa tulis di kolom komentar atau langsung tanyakan ke WA grup fisika kelas masing-masing ya. Nah, sekarang untuk oleh-oleh ya, biasa kan Ibu Maya. Silakan kalian kerjakan di buku latihan fisika atau buku catatan atau buku fisika tulis kalian gitu ya. 4 soal ini dan dikumpulkan maksimum jam 12 siang. Oke, sampai sini paham? Ibu harap sih selalu paham ya kalian ya. Berarti Ibu tutup saja gitu ya video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.